In this economy, kadang gue tuh bertanya-tanya, buat apa kita beli HP flagship? Kalau HP mid-range aja udah kayak gini. Kenalin Samsung Galaxy A36. HP baru yang gak terlalu baru karena udah 2 bulan rilisnya. In this economy, kadang yang kita butuhkan itu HP yang simple, elegan, sekaligus tahan lama. Jangan sampai ganti HP jadi ritual tahunan karena bodinya yang gak karu-karuan, softwarenya yang gak dapet dukungan, atau performanya yang ngos-ngosan. Apalagi di harga 45 jutaan, meski banyak pilihan, mesti hati-hati banget ngambil keputusan. Jangan sampai nih bagus di tampilan tapi tanpa perlindungan. Dan gak cuma fisik yang perlu perlindungan, yang pakai juga perlu perlindungan. Jauh-jauh deh mata lelah, entah karena keasikan scrolling atau binge watch di layar yang bikin betah. In this economy, nonton dedek-dedek di Weak Hero Class di mid-range maupun flagship, kayaknya gemesnya masih sama deh. Apalagi in this economy, ada aja cara orang cari cuan, sampai nggak segan bobol keamanan. Herannya, nggak semua mid-range berani kasih jaminan. Padahal siapapun kita, privasi dan data harus diprioritaskan. Yang namanya musibah, mana kenal usia dan kemapanan. Ya, walaupun kadang keamanan HP-nya udah juara, tapi kamunya malah milih scan retina. Ya gimana ya, in this economy, punya HP yang gak gampang nge-lag juga investasi. 2, 3, 4 tahun lah kalau bisa baru ganti. Makanya harus cari yang chipsetnya mumpuni sekaligus update OS-nya itu pasti. Nggak harus yang imba kalau terkendala biaya, yang cukup buat nemenin sehari-hari aja udah bahagia. Daripada punya HP spek dewa tapi cuma 1-2 tahun aja update-nya. Kalau udah begini mau tetap dipakai tapi udah kerasa jadulnya. Tapi kalau mau dijual, lihat harga second-nya aja udah kena mental. Alhasil kepala pusing, butuh healing. Karena in this economy, punya waktu healing belum tentu bisa traveling. Ya gimana ya, mau hotel booking kepentok rekening. Ujung-ujungnya menghibur diri dengan cafe hopping sambil foto hunting. Ya paling-paling bete dikit kalau ada objek ganggu dikit, untung bisa langsung edit. Jadi in this economy, kalau asal jepret aja udah penuh estetika, kenapa harus beli yang spek ultra? Maunya ultra, tapi bisanya bayar berkala. Apa nggak makin kaya tuh penyedia jasa? Daripada sibuk cari flagship kreditan, mending fokus nambah cuan. Apalagi in this economy, rekam dikit bisa diposting buat jualan. Hitung-hitung nambah penghasilan. Bunda Maisara nanya ini size-nya yang aku pakai berapa? Ini yang size L ya Bunda. Jilbabnya ini untuk dagu, jadi dijamin nanti auratnya tertutup, aman buat sholat. Jangan lupa cek keranjang kuning ya Bunda. Ya, walau kadang belum tentu proyekan, cuma buat nambah fit biar seragam. Syukur-syukur videonya bisa stabil. Biar bisa running sambil vlogging. Apaan tuh? Lumayan kan buat diposting, hitung-hitung personal branding. Siapa tahu viral dan berujung terkenal. Namanya juga in this economy. Coba-coba side hustle, nggak ada yang larang. Kalau udah mentok, palingan butuh selingan. Kalau mainnya MOBA, kayaknya sih nggak butuh spek dewa. Ya gimana ya, just no limit bukan, kartu lewat limit iya. Tapi ya mending lah kalau masih bisa main MOBA. Apalagi kalau baterainya tahan lama, ada fast chargingnya pula. Mabar sebelum clock in tentu bisa dijabanin, tapi hati-hati kelewat, nanti malah lupa clock out. Sayangnya kepala chargernya nggak ada di paketnya, tapi lega juga soalnya yang flagship juga nggak ada. Karena in this economy punya flagship spek dewa kadang hanya buat gaya semata, makanya biasa aja flexingnya lebih utama. Ibarat proyek patung gajah 1 miliar, anggaran besar, ekspektasi tinggi, tapi hasilnya gak semua warga bisa pahami. Sementara Galaxy A36 ibarat patung komodo budget 50 juta. Jelas bentuknya, fungsinya ada, dan semua warga bisa menikmati apa adanya. Estetik dapet, efisien banget. Jadi in this economy, sebelum jump in ke ekosistem flagship demi fitur yang belum tentu dipakai maksimal, ada baiknya align dengan pilihan yang paling optimal. Dan Samsung A36 ini menurut gue menawarkan value yang udah pasti, tanpa perlu circle back ke charger berkali-kali atau over budget demi fitur yang hanya dipakai sesekali. Jadi kenapa harus beli flagship kalau HP mid-range aja udah kayak gini? Gue Fitri pamit, bye!